Atau kelompok 4 dulu? Halo, halo. Hadir Pak, kelompok 3. Iya, silakan. Ya, sebentar ya Pak. Ya, Sudah muncul Pak screen-nya? udah. Ya, lanjut. Baik, kita mulai aja ya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ade Salman selaku dosen untuk mata kuliah manajemen kredit bank ini dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ropi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator dalam presentasi kali ini, yang dimana materi hari ini yaitu kebijakan dan perencanaan kredit. Adapun anggota kelompok kami itu ada ya, ada Alvita, Muhammad Rofi saya sendiri, Yoga Lesmana, M Raka Adit, dan Aulia Cindi Utami. Alvita Untuk sama itu belum hadir ya? belum Pak, tadi ada masih di perjalanan menuju tempat kerja untuk Sama konfirmasi ke. Raka Adit. Ya. Oke, oke. Ya, terus. Baik, kita masuk ke materi aja. Kebijakan kredit dan penyusunan kebijakan kredit. Baik, untuk yang materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Kebijakan kredit dan pedoman penyusunan kebijakan kredit. Yang pertama ada faktor penting dalam kebijakan kredit, yaitu kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Kemudian, salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang jelas. Kemudian, kebijakan perkreditan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan bank. Kemudian, bagi bank yang belum memiliki kebijakan perkreditan, wajib menyusun dan menerapkan kebijakan perkreditan yang minimal mengandung semua aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan perkreditan. Selanjutnya, bank wajib menyampaikan kebijakan kredit dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Dan Bank Indonesia memantau, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kebijakan kredit bank tersebut. Kemudian ada prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Pertama, Ini kebijakan memang pokok. slide-nya nggak bergerak, masih di sini aja ya? Iya Pak, kita masukin poin-poinnya aja. Iya, iya, oke. Ya, tadi dilanjutkan mengenai prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Pertama, ada kebijakan pokok perkreditan yang akan diambil bank mencakup prosedur pokok perkreditan yang sehat dan kredit yang mencakup perhatian khusus. Kemudian ada kebijakan bank dalam pemberian kredit kepada pihak terkait dan nasabah besar, yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai batasan jumlah maksimum kredit yang akan diberikan dan tata cara penyediaan kredit. Kemudian
pencantuman sektor ekonomi, pasar, dan nasabah yang dinilai bank mengandung risiko yang tinggi. Kemudian ada pencantuman mengenai tata cara penilaian kualitas kredit dan penjabaran mengenai tata cara penilaian kualitas kredit. Kemudian ada pencantuman pernyataan bahwa pejabat kredit harus profesional, jujur, objektif, cermat, dan memahami dengan baik makna yang terkandung dalam undang-undang tentang perbankan. Kemudian kebijakan berikutnya mengenai organisasi dan manajemen perkreditan. Pertama, dalam kebijakan perkreditan harus dicantumkan perangkat organisasi dan manajemen perkreditan serta harus dijabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi dan setiap pejabat bank harus terkait dalam perkreditan. Kemudian ada komite kebijakan perkreditan lazimnya diketuai oleh direktur utama atau presiden direktur dengan anggota direktur kredit dan pimpinan satuan kerja terkait. Kemudian ada fungsi komite kebijakan perkreditan, minimal memberikan masukan kepada direksi dalam penyusunan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, mengawasi portofolio perkreditan, ketaatan terhadap undang-undang, dan lainnya. Kemudian juga ada tanggung jawab komite kebijakan perkreditan, yaitu meliputi menyampaikan laporan berkala hasil pengawasan dan penerapan kebijakan perkreditan kepada direksi dan tembusan kepada Dewan Komisaris. Kemudian memberikan saran langkah perbaikan kepada direksi. Kemudian ada kebijakan persetujuan kredit. Kebijakan persetujuan kredit harus memuat kebijakan persetujuan kredit yang mencakup konsep hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, dan persetujuan pencairan kredit. Kemudian ada juga tanggung jawab pejabat pemutus kredit. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat. Pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan kebijakan perkreditan dan pemohon dan pedoman kebijakan kredit. Kemudian ada pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama, serta independen. Kemudian ada dokumen dan administrasi kredit. Untuk dokumentasi kredit, itu meliputi jenis dokumen kredit yang diperlukan, mengenai keabsahan dokumen kredit, penyimpanan dan penggunaan dokumentasi kredit yang mengandung unsur pengawasan ganda. Kemudian untuk administrasi kredit, penatausahaan kredit untuk setiap kredit secara benar, lengkap, dan akurat tanpa pengecualian. Tata cara pengadministrasian kredit yang mengandung unsur pengendalian intern. Kemudian berikutnya ada pengawasan kredit. Untuk prinsip pengawasan kredit terdiri dari unsur pencegahan dini terhadap kerugian kredit. Kemudian pengawasan rutin atau melekat pada setiap pelaksanaan pemberian kredit, audit intern atau terhadap semua aspek perkreditan. Kemudian ada cakupan fungsi pengawasan kredit, yaitu mengawasi dan memonitor apakah pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perkreditan bank dan prosedur pemberian kredit. Kemudian mengawasi dan memonitor apakah secara khusus kebenaran pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan nasabah-nasabah besar tertentu telah sesuai dengan kebijakan. Kemudian ada pelaksanaan administrasi dokumen perkreditan dan memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit. Terakhir ada penyelesaian kredit bermasalah, yaitu pertama pendekatan kredit bermasalah. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah. Bank harus mendekati secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara plafondering. Kemudian untuk penyelesaian kredit bermasalah, yaitu membuat laporan kredit bermasalah kepada Bank Indonesia secara tertulis, membuat satuan kerja atau kelompok atau tim kerja penyelesaian kredit bermasalah, penyusunan program penyelesaian kredit bermasalah, kemudian melaksanakan program penyelesaian kredit bermasalah, dan mengevaluasi efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah dan melakukan pelaporan hasilnya kepada Bank Indonesia. Kemudian ada persiapan bank dalam penyusunan kebijakan perkreditan bank,
Yang pertama, persiapan umum, yaitu pelajari pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank. Kemudian, bagi bank yang telah memiliki kebijakan perkreditan bank, lihat kebijakan perkreditan bank yang ada dan teliti apakah ada aspek dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank yang belum tercantum, dan siapkan penulisan konsep untuk aspek yang belum ditambahkan dalam kebijakan perkreditan bank yang ada. Kemudian bagi bank yang belum memiliki kebijakan perkreditan, siapkan penyusunan konsep kebijakan perkreditan bank. Minimal masukkan format dan materi pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank sebagai kebijakan perkreditan bank. Kemudian persiapan selanjutnya ada penyusunan materi kebijakan perkreditan bank. Pertama, bank dapat menuliskan bab pendahuluan yang terkait dengan visi, misi, ataupun hal-hal lain yang bersifat umum sepanjang dikehendaki. Yang berikutnya ada penyusunan bab tentang prinsip kehati-hatian dalam perkreditan dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pokok-pokok pengaturan perkreditan. Definisikan menurut bank pengertian kredit yang memerlukan perhatian khusus. Kemudian tetapkan sikap bank apakah tunggakan bunga kredit akan dikapitalisasikan dan berapa lama. Kemudian pengaturan kredit kepada pihak terkait dengan bank dan nasabah-nasabah besar, yaitu rumuskan cara untuk mengatasi ketentuan BMPK apabila jumlah maksimum tersebut di atas melampaui BMPK. Tetapkan sikap apakah persyaratan kredit akan disamakan dengan nasabah lain atau akan ditetapkan lebih ringan. Kemudian rumuskan sektor ekonomi, segmen pasar, dan jenis nasabah yang dinilai oleh bank mengandung risiko yang tinggi. Dan terakhir, rumuskan kredit perlu dihindari oleh bank karena dapat menimbulkan kesulitan bagi bank. Kemudian penyusunan konsep kebijakan perkreditan bank. Berikutnya, finalisasi kebijakan perkreditan bank. Pertama, konsep kebijakan perkreditan bank diajukan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan agar konsep tersebut dapat dengan cepat memperoleh persetujuan dengan Dewan Komisaris. Kemudian sebagai bukti bahwa kebijakan perkreditan bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Mangga selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, perencanaan perkreditan. Yang pertama ada pengertian. Proses perencanaan merupakan awal dari manajemen perkreditan, di mana tujuan strategi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan program perkreditan ditentukan melalui perencanaan. Melalui perencanaan, dapat dievaluasi apakah suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan atau terjadi sebaliknya, sehingga tidak ada satupun kegiatan tanpa diawali dengan perencanaan, meskipun rencana yang dibuat tersebut bersifat sederhana. Perkreditan pada umumnya merupakan bisnis utama suatu bank, sehingga perencanaan kredit merupakan kegiatan yang penting dalam bisnis perbankan. Perencanaan kredit meliputi kegiatan-kegiatan menentukan tujuan pemberi kredit, bagaimana menetapkan sasaran, program dari sektor-sektor ekonomi, mana yang akan dibiayainya. Yang kedua, faktor penting dalam perencanaan perkreditan. Dalam perencanaan perkreditan, banyak faktor yang perlu diperhatikan, antara lain, satu, kondisi ekonomi dan moneter secara makro. Yang kedua, kegiatan pasar, modal, dan lembaga keuangan lainnya yang juga memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat. Yang ketiga, kondisi bank yang dapat diketahui melalui analisis SWOT dan bank performance analysis. Yang keempatnya, kemampuan nasabah dan manajemen bank. Yang kelima, komposisi dana dan kemampuan bank dalam menghimpun dana. Yang keenamnya, strategi bisnis bank. Yang selanjutnya ada risiko perkreditan. Risiko perkreditan ini
Yang pertama ada risiko politik. Banyak penyaluran kredit yang gagal sebagai akibat dari tidak adanya kebijakan politik yang jelas, sehingga politik yang stabil merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha atau nasabah untuk membayar kredit kepada banknya. Yang kedua, risiko sifat usaha. Setiap jenis usaha masing-masing mempunyai risiko sesuai dengan karakter usahanya. Bahkan antar usaha yang sejenis pun memiliki risiko yang berbeda pula. Yang ketiga, ada risiko geografis. Risiko geografis ini dimungkinkan timbul karena kesalahan memilih tempat atau lokasi sebagai akibat kurang cermatnya memilih lokasi yang tepat dan aman. Yang keempat, risiko persaingan. Bisnis apapun yang ingin dimasuki oleh nasabah tidak akan terlepas dari akan terjadinya persaingan bisnis. Persaingan ini dapat terjadi di antara nasabah dengan usaha yang sejenis atau dapat pula antar bank yang sama-sama membiayai proyek sejenis. Yang kelimanya, risiko ketidakpastian usaha. Ketidakmampuan memprediksi kondisi yang akan datang akan berakibat fatal bagi bisnis. Akibatnya, banyak usaha yang dilakukan secara spekulasi dan bukan didasarkan pada perhitungan yang akurat. Yang keempat, ada pendekatan dalam perencanaan kredit. Perencanaan berdasar yang pertama, perencanaan berdasarkan pendekatan sumber dana. Dari dana yang dapat dikumpulkan oleh suatu bank dari berbagai sumber yang berbeda, ternyata tidak seluruhnya dapat dipasarkan dalam perkreditan karena untuk menjaga likuiditasnya. Bank yang bersangkutan perlu menyediakan suatu reserve, baik berupa uang tunai, surat-surat berharga yang mudah dicairkan, ataupun cadangan pada rekening bank sentral. Yang kedua, perencanaan berdasarkan pendekatan pasar. Perlu dipahami bahwa market profile dari pasar kredit ditinjau dari economic environment. Sesungguhnya dapat diketahui melalui budaya masyarakat dan pengaruh lingkungan. Perlu diketahui juga competitive profile dan berapa jumlah kredit yang telah dipasarkan ke masyarakat dan berapa market share yang berhasil diraih. Perlu diketahui juga customer profile-nya. Hal ini sangat berpengaruh dalam perencanaan kredit. Perlu diketahui apakah customer yang ada saat ini adalah perusahaan swasta, nasional, swasta asing, BUMD, dan lain sebagainya. Yang terakhir dalam slide ini, perencanaan kredit dengan pendekatan anggaran. Maksud dan tujuan penyusunan anggaran antara lain sebagai alat koordinasi dari berbagai kegiatan yang ada dalam satu bank, sebagai alat pengawasan karena anggaran merupakan tolak ukur dari rencana kerja yang akan direalisasi di kemudian hari, sebagai alat pemilihan alternatif alternatif yang akan ditempuh oleh suatu bank dalam mewujudkan optimal profit dari pengelolaan faktor-faktor produksi yang dikuasainya. Perencanaan kredit berdasarkan pendekatan peraturan-peraturan moneter yang ada. Beberapa model ketentuan moneter di bidang perkreditan yang dapat terjadi dan cara-cara pemanfaatan dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut. Pemberian kredit ke sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan akan dapat memberikan manfaat bagi bank komersil. Dalam rangka pembentukan modal tetap domestik akan tampak dalam pemberian kredit investasi dengan suku bunga rendah dalam rangka perbaikan neraca pembayaran manifestasi dengan mendorong ekspor melalui kredit produksi barang, ekspor atau produksi substitusi barang impor dengan suku bunga kredit rendah. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan perbaikan distribusi pendapatan, pemberian kredit diarahkan kepada perusahaan-perusahaan yang padat karya. Dalam rangka pengembangan usaha golongan ekonomi lemah, arah pemberian kredit ditujukan kepada pengusaha kecil. Perencanaan penetapan suku bunga kredit atau base lending rate. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan base lending rate adalah sebagai berikut.
Biaya yang dikeluarkan dalam menghimpun dana atau yang dikenal dengan cost of fund, cost of money, cost of loanable fund, atau cost of borrowing fund. Faktor nasabah dalam era persaingan yang semakin ketat, perlu ada kesepakatan antara bank dengan nasabah. Karena pada dasarnya nasabah dapat memilih menegosiasikan suku bunga pada level tertentu. Teknik menetapkan suku bunga kredit. Yang pertama ada cost plus pricing. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana dalam menetapkan suku bunga kredit, yaitu sebagai berikut. Suku bunga kredit sama dengan biaya dana ditambah laba yang diinginkan. Yang kedua, teknik marginal pricing. Suku bunga kredit ditetapkan atas dasar marginal cost. Konsep ini sangat cocok dalam kebijakan penetapan suku bunga kredit untuk jangka pendek, terutama untuk menghadapi tingkat persaingan yang ketat, sebagai upaya merebut minat calon nasabah. Cara perhitungan bunga kredit, yang pertama ada single interest. Perhitungan bunga kredit dengan cara ini didasarkan pada saldo debit dari rekening dari satu periode ke periode tertentu dan dikalikan dengan suku bunga kreditnya. Yang kedua ada add-on basis. Dalam menghitung bunga kredit dengan cara ini pada tahap awal, bunga dihitung terlebih dahulu lalu ditambahkan dengan pokok pinjaman dan hasil perhitungannya dibagi sesuai dengan jangka waktu. Yang ketiga ada komponen interest. Perhitungan bunga dengan cara ini prinsipnya sama dengan single interest, yaitu didasarkan pada saldo debit selama jangka waktu tertentu. Yang keempat ada single diskonto. Dengan perhitungan cara ini, bunga dibayar di muka dan langsung mengurangi jumlah saldo pinjaman yang seharusnya diterima nasabah. Yang keenamnya ada rente. Perhitungan bunga dengan cara ini, jumlah besarnya angsuran dan bunga yang harus dibayar nasabah pada setiap periode jumlahnya sama. Di next untuk slide. Performance analisis perkreditan. Setiap bank wajib membentuk cadangan khusus yang ditujukan untuk menampung kemungkinan kerugian yang diderita sebagai akibat penurunan kualitas aktiva produktif. Contohnya, bank yang memiliki sejumlah kredit bermasalah, cadangan ini dibentuk dengan menyisihkan dari sebagian laba dan merupakan persetujuan RUPS. Tugas pokok dan tujuan perencanaan. Tugas pokok atau disebut tiga mission. Pada umumnya, bank memiliki tugas pokok yang menjadi arah dan pegangan operasinya. Tugas pokok suatu bank merupakan tugas utama bank tersebut menurut spesialisasinya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undangnya atau akta pendiriannya. Yang kedua, tujuan atau objektif. Tujuan perencanaan pada hakikatnya merupakan penjabaran tugas pokok yang lebih nyata dan terperinci, disertai jumlah besaran yang nyata sehingga tujuan harus memenuhi kriteria. Tugas pokok dan tujuan perencanaan. Yang pertama ada strategi. Strategi merupakan suatu upaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu bank, di samping diusahakan pula untuk mengatasi kesulitan serta tantangan yang ada. Yang kedua, pelaksanaan perencanaan. Program kredit merupakan pewujudan pelaksanaan tujuan-tujuan perencanaan kredit baik dalam perencanaan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.
Tujuan-tujuan jangka panjang didasarkan atas penilaian keadaan untuk perkembangan jangka panjang. Untuk selanjutnya, silakan. Selanjutnya ada penyimpangan dan peninjauan. Perubahan-perubahan keadaan yang terjadi serta dugaan-dugaan yang meleset mengakibatkan tujuan perencanaan beserta programnya tidak dapat terwujud. Keadaan ini merupakan penyimpangan perencanaan. Dalam hal terjadi penyimpangan, perlu ditinjau dan diselidiki faktor-faktor penyebabnya, sehingga tujuan, strategi, serta pedoman dapat diubah berdasarkan keadaan dan kenyataan yang baru timbul. Oleh karena itu, perencanaan selalu akan mengalami evaluasi dan peninjauan agar tujuannya dapat terjadi. Peninjauan dapat dilakukan setiap 3 bulan atau 6 bulan. Kemudian ada proses penyusunan perencanaan kredit. Sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan, disusun premis dan selanjutnya tujuan. Setelah tujuan disusun, kemudian dirumuskan strategi dan program dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, Ini, menyusun sorry, tugas. bisa dipercepat nggak? Ini baru slide 9 dari 16 nih. Ya, baik Pak. Ya, 5 menit lagi aja. Oke Pak. Kemudian ada penyusunan tugas pokok bank atau mission. Kedua, menyusun premis. Ketiga, menyusun tujuan-tujuan. Keempat, menyusun strategi. Kelima, menyusun program atau target. Keenam, pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian ada penyusunan perencanaan kredit dalam praktik. Bank menyusun perencanaan kredit untuk jangka waktu 5 tahun dan jangka pendek. Contohnya, 1, tugas pokok, kedua, promis, ketiga, ada database, keempat, ada asumsi-asumsi. Next, boleh. Tujuan kredit 1, membantu peningkatan pemberian sektor pertanian dan industri menengah serta kecil yang banyak menyerap tenaga kerja. Kedua, membantu pembiayaan dan pembangunan pusat dan daerah. Ketiga, meningkatkan kelancaran perdagangan dan ekspor hasil-hasil pertanian, industri kecil dan menengah. Keempat, dalam masa 5 tahun mendatang, bank secara bertahap memperbesar pemberian kredit sehingga mencapai 20% dari seluruh pemberian kredit bank yang beroperasi di wilayah kerja bank. Selanjutnya, Langsung ke slide akhir aja. Yang 14. Silakan Ara, Kak. Baik, yang untuk slide terakhir, pelaksanaan perencanaan kredit. Pelaksanaan dilakukan oleh unit pemberi kredit, sedangkan pengerahan dana oleh unit pengerahan dana. Seluruh strategi perencanaan akan menjadi dasar ketentuan-ketentuan kebijaksanaan perkreditan, seperti kebijakan pengarahan sektor ekonomi, jenis kredit, bunga, prioritas nasabah yang akan memperoleh kredit, alokasi ke kantor cabang, dan sebagainya. Persiapan yang perlu dilakukan, poin pertama, penyusunan kembali organisasi perkreditan. Poin kedua, penyusunan prosedur. Dan poin ketiga, penyusunan formulir pemohonan dan lain-lain. Calon debitur mengajukan permohonan kredit ke bagian pemasaran atau account officer. Account officer mempelajari permohonan tersebut. Bila dianggap layak untuk diproses, maka account officer akan melakukan kontak dengan calon debitur untuk mengadakan pertemuan, pengumpulan data usaha, serta peninjauan jaminan yang diberikan calon debitur, kemudian dianalisis. Yang keempat, penentuan wewenang memutus persetujuan pemberian kredit bila permohonan dinilai layak
Hasilnya dituangkan ke suatu proposal kredit dan diajukan ke komite pinjaman untuk memperoleh persetujuan kredit. Yang kelima, ketentuan jaminan. Peminjaman jaminan disertai dengan dokumen yang legal, pengumpulan data dengan wawancara. Poin ke-6, negosiasi ketentuan, penarikan dan pelunasan. Dan poin ke-7, ketentuan penagihan. Poin 8, ketentuan penyelesaian kredit yang macet. Poin ke-9, terjadi pengikatan kredit antara bank dan debitur. Poin ke-10, bank melakukan administrasi terhadap debitur sebelum mengadakan pencairan dana. Slide selanjutnya yang pengawasan. Pengawasan pelaksanaan kredit dilakukan untuk meneliti hal berikut. Poin pertama, pengawasan pelaksanaan perencanaan kredit dilakukan sesuai dengan program dan strategi perencanaan, baik menyangkut alokasi, pengarahan sektoral, bunga, prioritas, prosedur, dan lain-lain. Apabila terjadi penyimpangan karena kekeliruan, harus segera dilakukan penelitian dan segera dilakukan koreksi. Misalnya suatu sektor yang diprioritaskan ternyata jenuh, maka setelah diadakan penelitian, selanjutnya diadakan penilaian untuk bila perlu mengubah tujuan atau strategi dan program perencanaan. Yang poin keempat, apabila jumlah alokasi suatu atau jenis kredit ternyata berlebihan, kelebihan tersebut dapat digeser ke sektor atau jenis kredit lain yang ternyata kekurangan alokasi. Poin kelima, setiap triwulan atau semester diadakan peninjauan secara umum terhadap seluruh perencanaan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas penyampaian materinya. Barangkali dari kelompok lain atau dari teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang kami sampaikan. Yo, silakan yang mau bertanya. Ini tadi yang present cuma 4 orang gitu ya? Nggak semuanya ini ya hadir. Yo, kelompok lain yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, saya mau tanya sedikit ya. Tadi kan disebut harus adanya di dalam perencanaan itu ada komite juga, ada komite kredit. Nah, pertanyaannya itu kenapa harus ada komite kredit? Jadi bukan kenapa harus ada, tapi apa fungsinya sih komite kredit itu? Tadi juga ada istilah mengenai plafondering dan BMPK, coba tolong dijelaskan gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain belum terlalu familiar dengan istilah itu gitu. Plafondering dan BMPK. Ya silahkan dijawab. Atau kelompok lain kalau ada yang mau bantu jawab silahkan. Pertanyaan saya ada 3 tadi tuh. Kenapa ada komite kredit atau fungsinya apa? Lalu apa itu plafondering dan apa itu BMPK? Baik, izin menjawab untuk fungsi komite kredit. Ya. Fungsi komite kredit
Poin pertama, merekomendasikan kepada direksi tentang layak tidaknya suatu permohonan kredit untuk dicairkan sesuai dengan batas wewenang dan jenis kredit. Ya. Yang kedua, mematuhi setiap kebijakan perkreditan yang telah diterapkan baik oleh bank itu sendiri ataupun aturan perkreditan lainnya. Yang ketiga, memberikan keputusan kredit secara independen, objektif, jujur, teliti, dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang lain. Poin keempat, memberikan rekomendasi kepada direksi terkait permohonan kredit dan meneliti dan menilai permohonan kredit baru yang berjumlah besar. Poin keenam, meneliti dan memberikan penilaian terhadap permohonan perpanjangan kredit disertai dengan pertimbangan-pertimbangannya. Selanjutnya, melakukan penelitian terhadap permohonan calon debitur apakah sudah sesuai dengan kebijakan bank. Dan yang kedelapan, meneliti kelengkapan permohonan debitur. Ya. Ya, makasih Mas Raka ya. Baik, Pak. Itu saya tambahin sedikit. Sebetulnya kenapanya ada komite kredit itu antara pengusul dan pemutus gitu ya. Pemutus kreditnya itu ada pemisahan fungsi. Jadi nggak boleh lagi, itu sebetulnya bagian dari manajemen risiko. Jadi nggak boleh lagi memutus kredit, terutama untuk perusahaan yang besar-besar gitu ya, dilakukan secara perorangan gitu. Karena ada kemungkinan nanti dia melanggar kode etik gitu ya kalau dia sendiri. Jadi harus ada pihak lain yang ikut memutus. Biasanya bank itu akan memisahkan antara unit manajemen risiko dan unit bisnis. Jadi unit bisnis ini yang membawa usulan kredit, manajemen risiko ini ikut memutus, tapi dia nggak ketemu langsung dengan calon debitur, gitu ya. Ini untuk memutus benturan kepentingan gitu. Nanti kalau perorangan satu orang aja bisa mutus kredit, nanti bisa bisa kerjasama lah gitu ya dengan si calon debiturnya. Jadi misalnya bisa kasih kredit yang berlebihan gitu. Tapi dengan saat ini dengan manajemen risiko semuanya diputus bersama gitu. Kalau kredit konsumer itu biasanya memutusnya dengan mesin. Kredit konsumer misalnya kredit serbaguna atau kredit kartu kredit gitu ya. Karena massal biasanya memutus dengan mesin. Jadi mesin ini belajar gitu ya dari data yang masuk, berapa yang bermasalah, nanti semakin lama mesinnya semakin pinter gitu. Jadi si pengusul nanti keputusannya nggak bisa mutus sendiri, tapi juga hasil keputusan dari mesin gitu ya. Oke, makasih. Lalu yang kedua tadi mengenai plafondering dan BMPK tolong dijelasin karena mungkin yang lain belum terlalu paham gitu. Kedua dan ketiga ya. Apa yang dimaksud Saya plafondering? mau coba jawab, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk plafondering itu suatu cara penyelesaian kredit bermasalah gitu, Pak. Jadi digabungkan si bunga dan denda lamanya itu di kredit yang baru gitu ya, Pak. Ya, betul. Jadi itu sebetulnya cara yang tidak diperbolehkan. Jadi misalnya debitur itu punya limit 1 miliar dan ternyata dia menunggak gitu ya, menunggak dan nanti sama banknya dikasih limit baru tuh untuk menyelesaikan tunggakan. Jadi semacam bom waktu sebetulnya kan yang harus dilihat kapasitas debiturnya untuk membayar. Terima kasih, Mbak Aulia. Lalu mengenai BMPK silakan. Kalau BMPK itu kepanjangan dari batas maksimum pemberian kredit. Ya, pengertiannya itu kepanjangannya batas maksimum pemberian kredit. Pengertiannya Untuk menghindari pemberian kredit yang melebihi batas maksimum, bukan, Pak? ya biasanya saya tambahin betul sih memang ada itu ya ada poin bahwa itu untuk membatasi gitu. Jadi kadang-kadang untuk grup sendiri dibatasi. Misalnya ada satu bank, taruhlah bank ini ya bank misalnya BCA gitu ya, BCA ada grup sendirinya dan dia
boleh maksimum memberikan kredit itu 30% misalnya. Itu bisa diatur oleh regulator. BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Kalau bahasa Inggrisnya itu legal lending limit. Jadi untuk menghindari portofolionya beresiko karena ternyata banyak diberikan ke grup sendiri. Jadi ada benturan kepentingan. Biasanya seperti itu. Ya, makasih Astria. Baik, Ya, Pak. silakan. Ada yang mau tanya lagi? Pak, kalau Astrea mau bertanya, tapi di luar diskusi kelompok 3 Iya, boleh, Pak? iya, iya, silakan. Jadi Astrea kemarin ada lihat tugas ya, Pak, di yang di sesi 6. Terus ada poin nomor berapa gitu, dia ada ngebahas masalah fidusia. Jadi pertanyaannya, apabila eh apa seseorang Kameranya dihidupin dong. Gimana apabila apa? apabila seseorang tidak mendaftarkan sertifikat perjanjian fidusia ke kantor fidusia, apa sebuah perjanjian dikatakan sah? Eh, bisa hidupin kamera nggak? Oh, sebentar, Pak. Perjanjiannya perjanjian yang mana nih? Perjanjian kreditnya kah? Jadi di soalnya itu tuh kayak gitu, Pak. Cuman kayak gitu aja. Jadi apabila seseorang tidak mendaftarkan apa sih Pak perjanjian fidusianya ke kantor fidusia, apakah sebuah perjanjian dikatakan sah? Kayak gitu, Pak. Oh, jadi Sebentar, gini, Pak. kalau Ya. kalau perjanjian fidusia itu sendiri kan itu untuk pengikatan barang agunan bergerak gitu ya, jaminan pokok bergerak seperti stok barang atau tagihan gitu ya, itu jadi jaminan. Dan itu dengan fidusia barangnya itu tidak harus dikuasai oleh bank. Jadi eh, sebetulnya kalau dibilang sah atau tidak, perjanjian kreditnya kan nggak menjadi batal dengan tidak adanya akte fidusia. Perjanjian kreditnya nggak menjadi batal. Itu yang disebut dengan sifatnya asesoir. Asesoir atau tambahan. Harus ada perjanjian pokoknya kan. Perjanjian pokoknya itu di perjanjian kredit awal. Fidusianya itu sendiri agunan apa namanya perjanjian tambahan. Biasanya itu cukup sampai level notaris. Jadi sampai perjanjian itu sampai level notaris pun sudah cukup gitu ya fidusia. Kalau dia apakah menjadi batal sebetulnya menurut saya nggak batal. Nggak batal. Perjanjian kreditnya nggak akan membatalkan perjanjian kredit gitu. Tapi tetap gitu, Pak. Jadi maksudnya kalaupun tidak didaftarkannya akta perjanjian jaminan fidusia ke kantornya, perjanjian bisa tetap sah, Pak. Tetap sah sih sebetulnya Oh. syarat syarat sah perjanjian kan mesti dilihat dulu ya. Syarat sah perjanjian itu apa gitu. Kan itu perjanjian pun bisa dibuat di bawah tangan. Cuma kalau kita lewat notaris itu kan berarti ada pihak ketiga dan notaris itu kan merupakan notaris negara gitu ya. Jadi perjanjian itu diketahui oleh negara. Itu yang jadi kalau menurut saya apakah itu membatalkan? Tidak, tidak Baik, Pak. membatalkan Terima kasih perjanjian. banyak, Pak. Ya. Next yang mau tanya lagi, silakan. Nggak ada yang tanya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya buat kelompok 3 ya. Dan materinya bagus. Cuman tadi kalau bisa ada kasus sih lebih lebih enak kita diskusinya gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti PDF filenya tolong di-share di grup ya untuk kelompok 3. Next kita masuk ke kelompok 4. Silakan. Presentasinya saya rasa 20 menit aja cukup, baru disambung dengan tanya jawab. Karena waktu kita mungkin Bapak udah, maaf sebelumnya untuk kelompok 4. Ini anggotanya nggak bisa dihubungi Bapak semuanya dari tadi. oh gitu. Em, materinya ada. Ada materinya. Halo Nisa.
Iya Pak, ada. Materinya ada, nggak apa-apa, dibacain aja kalau gitu. Buat kita diskusi aja. Jadi nanti yang lain kan nggak kebagian ini ya, nggak kebagian nilai siapa aja anggotanya nanti tolong disebutin. Nggak apa-apa, Nisa bacain aja. Kalau ada silakan dibacain aja. Nggak apa-apa kita buat Tapi diskusi. mungkin Pak nggak semuanya disampaikan. Soalnya kan udah dibagi-bagi, jadi ya Nisa cuman mendalami yang bagian Nisa aja gitu. Oh iya boleh nggak apa-apa. Tapi anggotanya tolong disebutin siapa aja ya. Oh, iya Pak. Sama topik besarnya apa gitu. Ya silakan. Sebentar Pak. Udah muncul Pak? Belum, masih blank. Masih blank. Oh, Ah, bentar. udah. Ada. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Mohon maaf sebelumnya mungkin yang menyampaikan materi hanya saya aja, jadi pastinya agak kurang maksimal. Untuk anggotanya di sini ada Salza, ada Christian Moses, ada Mufali Taufik, Salma Sofian, sama saya sendiri Nisa Nuraini. Untuk Sorry ya, yang pertama apa Mukholil itu Nisa, Mukholil Taufik ya? kalau di absensi ada nih. Oh, tapi dari tadi nggak bisa nggak bisa dihubungi. Di telepon juga nggak dijawab ini tuh ya. Oke. Bentar, Pak. Ya udah lanjut. Oke. Bentar, Bapak agak nge-lag laptopnya. Ya. Oh, Yang pertama, apa itu suku bunga Bank Indonesia? Suku bunga Bank Indonesia merupakan suatu kebijakan penentuan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bersifat fluktuatif, suku bunga Bank Indonesia biasanya ditetapkan dan mengalami perubahan tiap bulannya. Penentuan tersebut dilakukan melalui rapat Dewan Gubernur dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia serta pasar ekonomi global. Bank Indonesia Rate memiliki kaitan erat dengan kebijakan moneter yang akan diterapkan pada seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya hasil rapat Dewan Gubernur akan mempengaruhi suku bunga bagi semua bank Indonesia. Untuk fungsi suku bunga Bank Indonesia, yang satu mengendalikan inflasi, yang kedua menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara,
Yang ketiga, mencegah perbankan melakukan kecurangan. Yang keempat, mengontrol gairah konsumsi masyarakat. Nah, untuk penerapan bunga yang terdapat pada bank konvensional sendiri itu ada dua. Yang pertama, bunga simpanan. Untuk bunga simpanan merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Lalu yang kedua ada bunga pinjaman atau bunga kredit yang merupakan harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperoleh. Lalu selanjutnya ada pengaruh dan dampak naik turunnya suku bunga Bank Indonesia. Yang pertama ada bunga pinjaman bank dan KPR naik. Yang kedua pertumbuhan sektor real terhambat. Yang ketiga penyaluran kredit anjlok. Yang keempat lapangan kerja baru berkurang. Yang kelima tingkat menabung masyarakat meningkat. Nah, ini untuk data yang diambil dari OJK suku bunga dasar kredit. Ada lebih dari 40, cuman yang kita ambil mungkin kurang ya, 43, soalnya tidak cukup. Yang pertama ada Bank Indonesia, untuk kreditnya, kredit korporasinya sekitar 8%-an, untuk kredit retailnya 8,25, dan di sana udah tercantum semuanya, bisa dicek aja. Mungkin untuk presentasinya sekian Bapak, karena kurang personil jadi agak bingung juga. Maaf Oke. Bapak. Ya, oke. Gak apa-apa. Ya, makasih ya buat Nisa ya, plus ya. Maksud saya berani gitu kan, nggak apa-apa. Memang karena timnya nggak hadir gitu. Tapi memang topik hari ini tuh banyak berkaitan dengan penentuan suku bunga. Penentuan suku bunga. Jadi hari ini kita banyak belajar mengenai penentuan suku bunga. Sayangnya memang presentasinya cuma sampai sini tuh, sampai dengan BI rate gitu ya. Tapi nanti saya akan jelaskan sedikit. Mungkin teman-teman kalau mau bertanya juga nggak bisa nih, karena topiknya baru sampai situ gitu. Jadi nanti eh, tolong dilengkapi aja, tolong dilengkapi. Kapan-kapan ada waktu nanti kita minta yang lain untuk presentasi gitu ya. Tolong dilengkapi dan nanti materinya di-share dulu di apa namanya di WA group. Ya, makasih ya Nisa. Saya rasa nggak bisa Ya, tanya Pak. jawab kita. Ya, makasih. Oke, hari ini kita lanjut ke perkuliahan ya, ke sesi 5 ya. Sesi 5 itu mengenai kebijakan penentuan suku bunga. Pasti dari teman-teman tuh banyak bertanya-tanya sebetulnya bunga itu munculnya dari mana sih? Gitu. Bunga itu munculnya dari mana? Sebetulnya ada basic teorinya gitu ya, ada basic teorinya kenapa ada suku bunga. Tapi yang perlu kita ingat bahwa bunga itu berbanding lurus dengan waktu, bunga itu berbanding lurus dengan risiko. Gini, kalau kita makin panjang waktu, sebetulnya kan semakin tidak pasti ke depan gitu ya. Ke depan itu semakin tidak pasti. Tidak pasti. Nah, suku bunga itu biasanya akan mengadopsi resiko itu gitu. Ketidakpastian ke depan. Dan jadi logikanya harusnya kalau sudah jangka waktunya lebih panjang, suku bunga itu akan lebih tinggi. Basicnya sih seperti itu, ya. Oke, saya masuk. Ini materi saya udah muncul ya? Sudah Pak, sudah muncul. Ya. Jadi pengertiannya seperti apa? Bunga ini adalah variabel ekonomi sebetulnya ya, yang apa namanya, yang dipantau juga oleh variabel penting malah ya, yang sering dipantau oleh pelaku ekonomi gitu. Jadi karena apa? Karena ini dia banyak berkaitan dengan keputusan konsumsi, keputusan untuk menyimpan tabungan, atau keputusan untuk melakukan investasi. Konsumsi seperti apa? Misalnya gini, itu bank sentral pun akan menggunakan suku bunga, gitu ya, suku bunga sebagai langkah untuk membatasi konsumsi misalnya. Karena apa? Karena kaitannya dengan uang beredar.
uang beredar di masyarakat. Kalau uang beredar di masyarakat itu tinggi gitu ya, besar uang beredarnya tinggi, tentu yang terjadi adalah masyarakat akan mengkonsumsi lebih besar, gitu ya, mengkonsumsi lebih besar. Kan ada impact-nya, maksud saya akan ada dampaknya. Kenapa? Karena dengan konsumsi lebih besar, maka harga-harga barang akan naik. Yang terjadi adalah inflasi. Sorry. Yang terjadi adalah inflasi karena harga-harga barang akan naik. Itu berkaitan dengan keputusan orang untuk melakukan konsumsi. Jadi bank sentral itu akan melakukan kebijakan moneter antara lain yang bisa mendorong kenaikan suku bunga, gitu ya, mendorong kenaikan suku bunga, sehingga dengan kenaikan suku bunga, uang masyarakat cenderung untuk menabung, gitu ya, tingkat tabungannya akan meningkat dan kebutuhan untuk konsumsi akan menurun. Kebutuhan konsumsi akan menurun sehingga permintaan terhadap barang dan jasa akan berkurang dan akan menyebabkan tingkat inflasi turun. Gitu. Lalu apakah inflasi itu kenaikan harga barang itu sesuatu yang buruk gitu? Sebetulnya ada pendapat juga bahwa kenaikan harga barang itu bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Itu menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, tapi harus dikendalikan. Nanti kita nggak akan membahas lebih jauh mengenai inflasi ya, tapi saya cuma mau menggambarkan bagaimana kaitannya dengan suku bunga. Nah ini per definisi Pak Budiono, mantan Menteri Keuangan, bunga itu adalah harga dari uang untuk jangka waktu tertentu. Ya, karena uangnya itu digunakan untuk jangka waktu tertentu, maka dia itu adalah harganya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sebetulnya karena inflasi nilai barang itu kan nilai uang itu semakin lama akan semakin menurun. Itu ya, misalnya harusnya harusnya sih tetap gitu ya, tapi karena ada risiko dan nilai barang itu semakin lama semakin menyusut, maka nilai 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 barang dan jasa itu akan semakin turun. Jadi kalau kaitannya dengan bunga itu adalah harga dari penggunaan uang. Jadi kalau kita misalnya pinjam uang saat ini 1 juta dengan bunga 20% dan 1 tahun lagi kita harus membayar dengan mengembalikan sebesar 1.200.000. Nah ini teorinya. Teori ada 3 gitu ya, 3. Tapi yang awal ini adalah teori klasik bahwa bunga itu muncul karena adanya penggunaan dari dana lebih gitu ya, dana lebih yang ditempatkan di investasi atau ditempatkan di investasi tertentu. Jadi sebetulnya ada 2 kelompok masyarakat, ada kelompok yang memiliki kelebihan dana, misalnya orang-orang yang punya kelebihan penghasilan sementara tingkat konsumsinya tidak sebesar itu, mereka mungkin akan menempatkan sebagai investasi atau sebagai pinjaman gitu ya. Dan ada kelompok yang berikutnya, ini adalah yang membutuhkan dana. Ini misalnya pengusaha yang mau berekspansi gitu ya, dan jadi muncullah itu sebetulnya kompensasi gitu ya, kompensasi atas penggunaan dana tersebut. Nah ini surplus of fund, yaitu anggota masyarakat yang dalam periode tertentu punya kelebihan pendapatan, dan lack of fund ini adalah investor yang dalam periode tertentu membutuhkan dana untuk investasi lebih dari pendapatannya. Misalnya dia ingin memperluas usahanya. Tabungan dari orang-orang yang surplus gitu ya, dari kelompok surplus of fund akan membentuk supply. Supply apa? Supply uang. Sementara kebutuhan dari orang-orang yang membutuhkan di lack of fund ini akan membentuk permintaan. Jadi sama seperti barang dan jasa akan membentuk supply dan permintaan. Demand dan supply. Demand itu permintaan gitu ya. Uh, supply itu ya supply gitu. Penyediaan. Kayak kita misalnya pakaian gitu ya kan, tingkat permintaan pakaian permintaannya dari konsumen, sementara
supply-nya itu dari pedagang atau produsen pakaian. Itu supply-nya. Itu yang produsen dan konsumen ini akan ketemu di market dan akan menentukan harga gitu. Akan menyepakati harga sehingga akan membentuk keseimbangan harga. Nah, ini yang disebut dengan equilibrium, ya, equilibrium atau tingkat keseimbangan. Kalau kita lihat sumbu X ini adalah dana terkait dengan dananya dan sumbu Y-nya ini adalah tingkat bunga. Kurva yang lurus ke atas S ini adalah kurva supply, gitu ya. Kurva supply barang, supply uang, gitu. Jadi kalau misalnya bunganya meningkat, gitu ya, meningkat, misalnya dari I1 ke I2, maka supply supply dananya itu akan meningkat dari F1 ke F2. Kenapa? Karena suku bunganya tinggi. Jadi kalau kita lihat grafik ini, maka si pemilik dana akan meningkatkan suplai uangnya karena suku bunganya meningkat. Sementara yang grafik yang slope-nya negatif ini adalah kurva permintaan gitu ya, atau demand. Ini sebetulnya garisnya ada kurang garis petunjuknya, tapi ini adalah kurva demand. Kalau kurva demand atau permintaan itu semakin tinggi suku bunga, gitu ya, misalnya geser dari I1 atau ke I2. Misalnya begini, waktu dia suku bunganya I1, gitu ya, permintaan dananya itu di F1 ini. Tapi begitu bunganya meningkat ke I2, kalau kita lihat titik temunya itu ada di sini. Maka tingkat permintaannya sebetulnya harusnya ada di sini, ini ada kekurangan. Pada saat I1, ini F1, pada saat I2, permintaannya akan turun ke sini. Jadi semakin tinggi suku bunga, maka tingkat permintaan akan turun. Kapan ketemunya antara supply sama demand ini? Ketemunya adalah di titik E1 ini. Gitu ya. Ada di titik E1 ini. Titik E1 berarti si yang punya surplus dana tadi sepakat dengan suku bunga I1, dia akan mensuplai dana F1, dan si yang membutuhkan dana di grafik I1 ini, maka dia sepakat juga dengan bunga I1, mereka akan menerima suplai dana sebesar F1. Jadi inilah titik keseimbangannya. Ya, jadi sama seperti barang dan jasa. Sepertinya kalau kita nggak lebih dari tawar menawar gitu ya, kalau sederhananya gitu kan. Kita kalau tawar menawar di pasar kan, pedagang kan dia punya harga modalnya berapa, dia menawarkan dengan harga sekian, dan kita sebagai pembeli di pasar tradisional kita bisa menawarkan. Menawar misalnya, oh ini harusnya harganya segini. Nanti ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Gitu. Tapi untuk keuangan sebetulnya ketemunya di mana? Ketemunya di money market gitu ya. Money market itu di seluruh dunia gitu. Di seluruh dunia nanti ada permintaan terhadap rupiah gitu dengan bunga sekian, ada bank yang akan menawarkan suplai rupiah gitu. Jadi itu yang membentuk tingkat keseimbangan, ya, tingkat bunga keseimbangan. Atau E itu sebetulnya kepanjangan dari equilibrium, keseimbangan. Nah, yang kedua adalah menurut Keynes. Keynes ini bilang bahwa tingkat bunga itu ditentukan sama oleh permintaan dan penawaran. Tapi motifnya apa gitu? Keynes bilang ada 3 motif orang memegang uang. Satu, dia pegang uang untuk transaksi. Kedua, dia untuk berjaga-jaga. Ya. Dan yang ketiga itu adalah untuk spekulasi. Spekulasi termasuk itu berinvestasi gitu ya maksudnya ya. Jadi bahwa unsur spekulasi ini sebetulnya yang banyak berperan gitu ya dalam meningkatkan, dalam menimbulkan suku bunga. Jadi Keynes menekankan hubungan langsung antara tingkat bunga yang harus dibayar dengan unsur permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Ya, jadi sama sebetulnya bahwa uang itu permintaannya akan besar kalau tingkat bunganya turun. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini?
Nggak ada, kalau nggak ada saya lanjut. Jadi kalau menurut Keynes, uang itu harusnya bisa produktif, ya. Jadi kalau uang di tangan, maka orang, menurut Keynes, orang akan berspekulasi dengan jalan membeli surat berharga, seperti saham atau obligasi atau di pasar modal, ya, sehingga dia bisa memperoleh keuntungan dari saham atau dia memperoleh keuntungan dari bunga obligasi atau bunga deposito. Jadi karena kemungkinan ini uang itu dipinjamkan kepada seseorang, ya, orang yang memperoleh pinjaman dia harus membayar bunga. Karena apa? Karena uang itu bisa diproduktifkan. Ini diskusi aja. Kalau menurut Islam, gitu ya, ini diskusi nih. Kita kan bebas. Kalau menurut Islam, sebetulnya bunga itu haram. Ada yang bisa berpendapat mengenai hal ini. Sementara di satu pihak kan teori-teori ekonomi akan bilang bahwa uang itu sebetulnya mempunyai harga, gitu, mempunyai harga. Jadi ada yang bisa ini nggak sharing gitu kira-kira kontradiksinya ini gimana? Kontradiksi antara ini ya, antara hukum Islam dengan secara ekonomi. Ada yang bisa gambarin basic teorinya nggak? Bukan basic teori. Saya nggak tanya basic teori, tapi bisa menggambarkan, memberikan pendapat gitu. Kenapa di agama Islam itu dilarang, sementara di satu pihak ada ini ya, ada supply dan demand uang gitu kan, sehingga uang itu ada harganya. Ada yang mau sharing pendapat atau bingung? Gak apa-apa, pendapat aja nih. Jadi gini, kalau saya suka mengembalikan lagi ke basic teorinya, ya, terlepas kepatuhan terhadap hukum Islam atau tidak, tapi saya akan kembalikan lagi ke basic teorinya. Kalau menurut teorinya, risiko itu bunga itu berbanding lurus dengan waktu, berbanding lurus dengan risiko. Sementara di dalam Islam gitu ya, maksud saya, basicnya kan tidak mengukur sesuatu yang belum terjadi, gitu ya. Sebetulnya resiko itu kita duduk pun diam gitu, kita tetap akan menghadapi resiko, betul nggak? Jadi apakah kita duduk diam harus ada muncul di cas bunga? Kita tidak melakukan apapun, apakah kita harus dicas dengan bunga tertentu gitu? Karena resiko itu kan sesuatu yang belum pasti. Itu yang menjadi basic eh, kontradiksinya sebetulnya gitu ya, dengan hukum agama, bahwa di dalam Islam itu mencas sesuatu yang belum terjadi, membebankan sesuatu yang belum terjadi, itu yang nggak boleh, gitu kan? Ini kan belum terjadi, gitu. Ini kan belum terjadi. Sementara secara teori ekonomi, uh, walaupun belum terjadi, tapi itu dicas gitu ya. Ada bunga yang muncul. Nah, ini saya lanjut ke teori yang berikutnya gitu ya. Ini yang modern. Ini terakhir, yang paling modern ini John Hicks. Jadi John Hicks ini sama bahwa bunga itu akan muncul gitu ya, keseimbangan general equilibrium dari interest rate karena adanya permintaan dan demand, sehingga adanya supply dan demand gitu ya dalam perekonomian, sehingga untuk memenuhi itu ada keseimbangan di pasar uang, pasar uang dan pasar barang gitu ya. Pasar sebetulnya bukan pasar barang, tapi pasar uang dan pasar investasi, gitu ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, keseimbangan umum ini yang disebut oleh teori modern ini sebagai pure interest rate, tingkat suku bunga murni, ya, tingkat suku bunga murni. Saya balik dulu ke sini, saya loncat dulu ke sini. Sorry. Nah, ini tingkat bunga murni.
Tingkat bunga murni ini adalah tingkat bunga di mana tidak ada resiko. Coba. Nah, ini yang sebetulnya kalau menurut pendapat saya pribadi, ini yang agak bertentangan gitu. Sementara basic teorinya adalah bunga itu berbanding lurus dengan waktu, berbanding lurus dengan resiko. Tingkat bunga murni itu tingkat bunga tidak ada resiko. Jadi adanya cuma ada di dalam dunia hayal. Sebetulnya kan kita tidak melakukan apapun akan ada risiko, tetap akan ada risiko. Dan ini yang disebut tingkat bunga murni. Jadi bunga murni itu akan muncul gitu, walaupun tidak ada risiko apa-apa. Sementara risiko itu pasti ada gitu. Itu yang tadi yang saya bilang sebetulnya karena ada itu gitu ya, ada pendapat tingkat suku bunga murni gitu ya. Nah, nanti suku bunga murni ini ditambahkan lagi dengan premi risiko gitu ya. Risiko lalu ditambahkan lagi dengan biaya transaksi dan lain-lain, ini akan menjadi suku bunga nominal. Ini adalah tingkat bunga murni ditambah premi dari risiko ditambah biaya transaksi itu ditambah tingkat dari inflasi, inilah suku bunga nominal. Nanti kita lanjut ke sini. Nah, bunganya sendiri menurut John Hicks ini ada dua, ada nominal interest rate dan real interest rate. Ini dulu kalau ada yang udah ikut di kelas manajemen risiko dulu saya pernah jelasin. Bahwa suku bunga nominal itu adalah suku bunga yang tertera di rekening koran, yang tertera di deposito, yang tertera di rekening pinjaman. Itu adalah di mana itu merupakan tingkat pengembalian yang akan diterima gitu ya untuk setiap investasi yang dilakukan di deposito misalnya. Itu adalah suku bunga nominal. Nah, suku bunga real interest rate itu adalah suku bunga nominal sesudah dikurangi dengan inflasi. Jadi, kalau kita misalnya menyimpan uang di bank dengan bunga 10%, sementara inflasi 6%, real interest rate yang kita terima itu adalah 4%. Jadi ini inflasi ini kan kenaikan harga barang-barang, gitu ya, harga barang-barang. Jadi daya belinya itu kan dari yang nominal ini meningkat misalnya 10% gitu ya, daya belinya akan meningkat 10%. Tapi karena harga barang-barang meningkat 6%, sebetulnya uangnya itu cuma meningkat sebesar 4% atau real rate. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Nggak ada? Ini materi saya muncul nggak? Muncul, Pak. Oke. Yang tipe suku bunga. Oke. Nah, pengukuran bunganya sendiri itu ada pinjaman sederhana, yaitu pinjaman sederhana di mana pinjamannya itu ditambahkan dengan suku bunga tertentu selama sebelum pada saat jatuh tempo, ya ditambah dengan suku bunga tertentu. Bisa juga bentuknya adalah pembayaran tetap, seperti waktu kita mencicil flat gitu ya, angsuran setiap bulan. Ada pembayaran yang jumlahnya tetap, ya. Jadi setiap bulan debiturnya itu akan membayar pokok plus bunga pinjaman yang jumlahnya tetap. Lalu ada juga bentuknya kupon. Ini biasanya ada di obligasi. Jadi kalau kita membeli obligasi, apakah itu obligasi pemerintah atau obligasi itu pengertiannya adalah surat utang ya. Surat utang. Perusahaan menjual obligasi, pemerintah juga menjual obligasi. Bisa ditanya biasanya ada di bank atau di perusahaan investasi. Mereka menawarkan untuk menjual obligasi. Nah, itu misalnya obligasi pemerintah ya, ORI, obligasi Republik Indonesia gitu. Itu akan ada kupon yang ditawarkan gitu ya. Misalnya dengan bunga 7% yang dibayar setiap tahun gitu. Nah, lalu obligasi diskonto ada juga. Jadi kalau obligasi diskonto ini misalnya nominal obligasinya itu 100 juta,
dengan bunga 10% gitu ya, kita bisa beli sekarang misalnya dengan harga 90 juta. Jadi kita menyimpan obligasi ini selama setahun dengan 90 juta, nanti tahun depan kita akan terima dia menjadi 100 juta. Itu obligasi diskonto. Tapi kalau obligasi kupon, kalau kita beli 90 juta dengan kupon 5%, maka misalnya setiap bulan kita akan menerima 90 juta dikali 5% dibagi 12. Misalnya obligasinya umurnya 1 tahun, maka kita akan menerima kembali 90 juta itu pada saat jatuh tempo. Beda ya, jadi antara yang kupon dengan diskonto. Resiko tingkat suku bunga. Resikonya apa saja? Resikonya adalah kemungkinan obligasi atau surat utang itu gagal. Jadi ketidaksanggupan penerbit obligasi untuk membayar bunga ya pada saat jatuh tempo. Kemungkinan gagal. Tapi kalau obligasi pemerintah itu sering disebut itu obligasi yang bebas resiko gagal gitu. Karena apa? Karena pemerintah nggak mungkin, kecil gitu kemungkinan pemerintah itu tidak membayar kewajibannya gitu. Jadi disebut dengan obligasi bebas resiko gitu ya, obligasi pemerintah. Nah, ini kedua adalah masalah likuiditas. Masalah likuiditas obligasi karena sulit diperdagangkan. Jadi obligasinya sulit untuk diperdagangkan dan biaya penjualan naik yang mengakibatkan penurunan permintaan. Nah, obligasi ini memang ada impact-nya ya, teman-teman. Ada impact-nya. Misalnya gini, saya beli obligasi pemerintah 100 juta jangka waktu 1 tahun dengan suku bunga 7%. Maka uang saya akan tertanam di situ selama 1 tahun. Dan saya akan terima bunga 7% dikali 100 juta dibagi 12 setiap bulan. Karena kan janjinya dapat bunga 7%. Nah, selama itu belum jatuh tempo, apakah saya bisa jual obligasi itu? Sebetulnya bisa dijual. Gitu ya. Bisa dijual. Jadi waktu jatuh tempo kita akan terima full 100 juta. Tapi kalau kita menjual dengan kondisi saat ini, misalnya dengan bunga obligasi 7%, sementara bunga di pasar lebih rendah, misalnya di pasarnya sekarang bunga deposito 5% gitu ya. Sementara saya punya obligasi pemerintah yang bunganya 7%. Maka nanti waktu saya menjual sebelum jatuh tempo itu harganya akan lebih mahal. Jadi obligasi itu bisa diperdagangkan. Akan lebih mahal. Kenapa? Karena obligasi saya punya kupon 7%. Sementara di pasar kuponnya bunga di pasar itu 5%, lebih rendah. Tapi kalau sebaliknya, kalau ternyata suku bunga di pasar lebih tinggi, maka obligasi saya itu kalau saya jual sebelum jatuh tempo harganya akan jadi lebih murah. Misalnya, saya punya obligasi pemerintah dengan bunga 7%. Lalu di pasar ternyata suku bunga deposito sudah mencapai 10%. Jadi kalau sebelum jatuh tempo saya jual obligasi saya, tentu orang akan membeli lebih murah. Buat apa saya beli obligasinya kalau bunganya cuma 7%? Karena orang bisa menempatkan uang di bank dengan bunga 10%. Jadi harganya akan lebih murah. Itu jadi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan obligasi itu sulit diperdagangkan gitu ya. Jadi obligasinya kurang liquid lah gitu ya. Lalu pajak pendapatan yang dibebankan pada kupon obligasi perusahaan. Misalnya ada pajak pendapatan yang dibebankan untuk obligasi perusahaan, tapi sebaliknya untuk obligasi pemerintah tidak dibebankan. Ini jarang kejadian, biasanya kebijakannya sama. Apakah dikenakan pajak atau tidak. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi suku bunga? Satu, kebutuhan dana, jadi antar bank pun bisa bersaing gitu ya. Ada bank yang misalnya lagi kurang liquid, dia bisa aja menawarkan suku bunga yang lebih tinggi gitu ya, agar dapat memenuhi kebutuhan dana dia.
Lalu tingkat persaingan gitu ya, persaingan ini sama sebetulnya mirip-mirip gitu, mirip-mirip tingkat persaingan dengan poin 1 kebutuhan dana. Jadi kalau misalnya suku bunga di pasar deposito itu 16%, bank tertentu bisa saja kalau dia butuh dana cepat, dia naikkan suku bunganya menjadi 17%. Gitu ya. Makanya kadang-kadang kita mendapati suku bunga yang berbeda-beda di tiap bank. Teman-teman bisa lihat misalnya bisa dicek suku bunga deposito saat ini di BCA berapa, di BRI berapa, di Bank Mandiri berapa, atau di bank-bank lain berapa gitu. Itu bergantung dari tingkat persaingan dan kebijakan banknya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Tadi di presenter kelompok 3 disebutkan tuh BI rate gitu ya. BI rate itu adalah sebetulnya suku bunga acuan. Suku bunga acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi misalnya secara berkala itu bank sentral itu akan menentukan suku bunga acuan. Karena itu sebetulnya apa? Itu sebetulnya adalah instrumen gitu ya, instrumen dari bank sentral untuk banyak fungsinya, antara lain untuk mengendalikan perekonomian, untuk mengendalikan nilai tukar gitu melalui suku bunga. Jadi biasanya di Indonesia teman-teman bisa lihat bahwa Bank Sentral Indonesia itu akan mengeluarkan pengumuman tidak lama dari Bank Sentral Amerika gitu. Karena apa? Sebetulnya mereka juga akan melihat untuk menjaga kurs. Jadi misalnya Federal Reserve di Amerika mengumumkan hari ini bunga mereka naik menjadi 5,75%. Mungkin Bank Indonesia akan dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu kemudian akan mengumumkan kenaikan suku bunga juga. Gitu ya. Kenapa? Karena untuk menjaga nilai tukar. Kenapa menjaga kurs atau nilai tukar? Karena Indonesia kan masih dinilai lebih berisiko dari Amerika gitu. Jadi kalau misalnya suku bunganya sama gitu, mungkin dana itu akan terbang ke Amerika. Dana-dana masyarakat mungkin akan terbang ke negara lain yang dinilai lebih aman. Akan terbang ke sana sehingga otomatis menekan kurs rupiah gitu ya. Itu gambaran sederhana dari kebijakan pemerintah. Faktor lainnya adalah laba yang diinginkan. Bisa jadi bank itu menetapkan margin yang lebih besar. Jangka waktu, nah ini yang tadi saya bilang logikanya semakin panjang jangka waktu pinjaman akan semakin tinggi suku bunga. Teman-teman boleh cek sebetulnya kondisi saat ini perekonomian di Amerika itu mungkin dunia juga gitu ya. Kondisinya ini masih belum normal. Kenapa? Karena suku bunga di Amerika untuk obligasi yang umurnya 10 tahun, obligasi jangka panjang gitu, itu lebih rendah dari suku bunga misalnya untuk obligasi yang 3 bulan, 6 bulan gitu. Obligasi pemerintah Amerika yang 3 bulan, 6 bulan. Berarti apa? Mereka menilai kondisi saat ini lebih beresiko dari kondisi 10 tahun yang akan datang. Jadi mereka menilai kenapa suku bunga sekarang lebih tinggi? Karena dinilai lebih beresiko dari 10 tahun yang akan datang. Jadi ini agak bertentangan sebetulnya dengan jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu, harusnya lebih tinggi bunganya. Lalu kualitas jaminan, ya semakin liquid jaminan yang diberikan, bukan tidak mungkin bank akan memberikan suku bunga yang lebih rendah. Karena apa? Karena mudah dicairkan. Jadi ada juga orang yang menjaminkan jaminannya itu kreditnya itu kredit agunannya deposito gitu. Itu kan sangat liquid gitu ya. Bisa dicairkan setiap saat, bisa dicairkan gitu. Sesuai jangka waktu. Atau kalau ada bank juga yang menyediakan kredit agunan tabungan. Jadi tabungan agunannya itu ya tabungan dia sendiri, uang dia sendiri. Itu kan sangat liquid gitu ya, bisa dicairkan kapan saja gitu. Nah, itu mungkin suku bunganya akan jauh lebih rendah. Lalu reputasi, ya poin 7. Semakin bonafit, mungkin bank akan memberikan penilaian yang lebih bagus gitu. Lebih bagus kepada si calon debiturnya, sehingga suku bunga yang dibebankannya akan lebih rendah.
Ini faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Lalu produk yang kompetitif, hubungan baik gitu ya. Nasabah yang sudah lama mungkin akan dapat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan nasabah baru. Lalu adanya jaminan dari pihak ketiga itu juga bisa mempengaruhi suku bunga kredit. Nah ini tadi hubungannya gitu ya. Hubungannya bahwa suku bunga itu, suku bunga nominal merupakan suku bunga murni ditambah dengan suku bunga nominal merupakan suku bunga murni ditambah dengan premi risiko, ditambah biaya transaksi dan ditambah inflasi. Ini secara teoritis gitu ya, secara teoritis. Tapi suku bunga murni sendiri sebetulnya masih ada di dalam hayalan gitu ya. Bunga yang muncul tanpa ada risiko apapun. Nah, hubungannya seperti ini. Bahwa suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi adalah suku bunga real. Jadi kalau kita punya deposito 10%, inflasi 6%, maka suku bunga realnya adalah 4%. Dampak perubahan suku bunga. Satu, ke gross domestic product. Gross domestic product itu sendiri apa? GDP ini adalah besaran tingkat perputaran ekonomi di satu lokasi, di satu negara, atau di satu daerah, atau di satu provinsi, atau di satu kota, kabupaten gitu ya. Itu adalah GDP, tingkat perputaran perekonomian, transaksi yang ada di situ. Jadi semakin besar, semakin baik. Indikatornya apa saja? Sebetulnya meliputi tingkat konsumsi masyarakat, tingkat investasi, dan tingkat pengeluaran pemerintah, ditambah realisasi ekspor, dikurang realisasi impor. Kalau misalnya terjadi kenaikan atau penurunan suku bunga, akan berdampak kepada konsumsi masyarakat, akan berdampak bisa jadi karena suku bunga naik, masyarakat akan menambah ke investasi tapi mengurangi konsumsi. Gitu ya. Pengeluaran pemerintah juga akan terpengaruh gitu karena apa? Karena suku bunga itu kan menentukan misalnya untuk biaya untuk harga barang-barang. Lalu juga berpengaruh ke ekspor dan berpengaruh ke impor. Karena apa? Misalnya sesuai teori Fisher gitu ya. Sesuai teori Fisher bahwa suku bunga di satu negara dibagi dengan inflasinya sama dengan kurs nih ya, kurs. Kurs itu sangat ditentukan oleh inflasi dari satu negara dengan negara lainnya. Ya, jadi saya cek sebentar. Ini saya share aja ya, nggak. Nah, ini formula dari Fisher ya, bahwa tingkat kurs itu adalah tingkat suku bunga di negara satu dikurang tingkat suku bunga di negara dua dibagi 1 ditambah suku bunga di negara dua. Gitu. Jadi sangat berkaitan dengan suku bunga. Jadi semakin tinggi inflasi, semakin tinggi suku bunga, maka kursnya nilai mata uangnya biasanya akan semakin tertekan, gitu ya. Tingkat pengangguran juga akan terdampak, gitu ya, dengan kenaikan suku bunga bisa jadi akan meningkatkan peluang terjadinya PHK, gitu ya. Unemployment rate berpengaruh sehingga bisa mempengaruhi tingkat jumlah orang yang di PHK meningkat, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Nah, ini contoh tabel suku bunga dunia gitu ya. Ini Indonesia misalnya 5,75 dan di beberapa negara lainnya ini berbeda-beda. Ya, nanti ada bergantung inflasi, ada bergantung dengan resiko gitu ya. Ditambah dengan suku bunga murni yang menurut teori itu sebetulnya masih dalam hayalan, yang ada hanya dalam hayalan. Jadi, kalau kita lihat bahwa Indonesia itu termasuk suku bunganya tergolong besar dibandingkan negara-negara lain. Oke.
saya kasih tambahan sedikit nih karena udah postnya udah pengumuman. Bentar, sesi 5. Mengenai pricing. Bagaimana bank menentukan suku bunga. Bahwa bank itu dalam menentukan suku bunga akan bergantung kepada biaya dana dia, ditambah biaya operasional, ditambah premi risiko, ditambah biaya modal, juga margin yang diharapkan gitu ya. Jadi bisa jadi akan berbeda-beda. Konsepnya adalah seperti ini, bahwa dana itu dikumpulkan dari dana masyarakat, giro deposito tabungan, dan modal bank itu sendiri. Ya, yang akan menjadi cost of fund ini adalah biaya dana giro deposito tabungan. Nanti ditempatkan sebagian besar itu di kredit. Yang lain-lain mungkin ditempatkan banknya sebagai cadangan, dan ditempatkan di surat berharga ataupun aktiva tetap. Nah, ini gambarannya. Kalau suatu bank punya saldo rata-rata giro 15 triliun, tabungan 15 triliun, 31 triliun, deposito 15 triliun gitu ya. Dengan suku bunga ke masyarakatnya ini adalah 2,3% untuk giro, 1% tabungan, dan 4,5% deposito. Kita kalikan biaya bunganya selama 1 tahun akan diperoleh 1,33 triliun, maka cost of fund dia adalah 2,18%. Tapi karena bank sentralnya misalnya menentukan bahwa tingkat cadangan 9% dari dana yang dihimpun harus disimpan di bank sentral. Ini tidak berbunga sehingga hasilnya adalah 2,18% dibagi 1 dikurang 9%. Akan menjadi biaya dananya akan meningkat menjadi 2,4%. Ya, jadi lending rate-nya itu sendiri adalah cost of fund ditambah overhead cost, tambah laba, ditambah premi risiko, ditambah pajak. Ini contoh implementasinya, teman-teman. Ini cost of fund-nya, misalnya satu bank di 2,12, ada overhead cost-nya, ini ya. Ini sehingga cost of loanable fund-nya itu 5,04%. Dan nanti kalau ada biaya modal bank itu sendiri ada 0,68, sehingga zero base rate-nya itu 5,53. Ditambah premi, itulah yang sebetulnya 6,21 suku bunga dasar kredit. Itu tadi yang disebutkan oleh Nisa di kelompok 4. Contoh suku bunga dasar itu diminta oleh bank sentral untuk diumumkan di setiap bank. Gitu ya. Ditambah nanti premi risiko, sehingga ini akan menjadi suku bunga kredit. Ini yang ke sebelah kanannya sendiri, ini adalah segmen-segmen nasabah. Kalau teman-teman lihat bahwa misalnya untuk nasabah corporate besar, suku bunganya itu 6,75%, sementara untuk nasabah mikro, misalnya 13,12%. Kenapa? Antara lain, biaya operasionalnya sendiri besar. Karena untuk mengurus kredit mikro itu memerlukan orang yang banyak, sumber daya yang banyak, gitu ya. Lalu alokasi modalnya juga lebih besar. Premi risikonya juga lebih besar. Karena apa? Karena memang lebih mungkin kemungkinan mereka disiplin untuk memenuhi kewajiban risikonya lebih besar. Ini penjelasan suku bunga real dan nominal. Ini tadi yang saya bilang bahwa kalau kita deposito 10% dengan inflasi 6%, maka real nominalnya suku bunga realnya adalah 4%. Tapi hubungan rumusannya adalah sebetulnya antara bunga real dengan deposit dengan nominal adalah seperti ini. Jadi dengan case yang sama itu sebetulnya suku bunga real adalah 3,77%. Ya, ini contoh perhitungannya, nanti silakan dipelajari. Dan ini terakhir saya ingin menunjukkan bahwa memang bank sentral kita tuh akan merespon gitu ya kebijakan dari Bank Sentral Amerika. Ya biasanya karena untuk menjaga kurs ini misalnya tanggal 2 Maret, maka 18 April juga di Bank Sentral kita menyesuaikan suku bunga. Saya kira itu aja ya, saya nggak buka lagi tanya jawab karena waktunya sudah habis. Saya tutup aja, ini nanti materinya ditambahkan. Untuk kelompok 4, tolong di-share, materinya juga akan saya share. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.